Selamat malam, berjumpa kembali di channel saya Suyono Memandang Indonesia. Pada video kali ini saya akan share ya macam-macam penipuan di toko. Yang kedua, saya akan bagi-bagi tipsnya bagaimana agar Anda terhindar dari penipuan di toko. Penipuan di toko yang pertama, penipuan yang pertama, penipuan lewat telepon. Karena saya agen BRI, agen Briling, saya pernah mendapat telepon dapat hadiah ya. Hadiahnya kita dapat nomor, jadi dapat nomor undian, kita dapat hadiah. Di situ untuk menukarkan nomor-nomor itu kita disuruh pencet-pencet mesin edisi. Nah, kita disuruh mencet-mencet mesin edisi ya, seperti ini ya. Karena kalau kita belum mengenal ini, begitu kita pencet-pencet, uang di sini akan berpindah ke dia. Entah itu lewat pembayaran pulsa, entah itu lewat pembayaran Briva, atau pembayaran apapun. Nah, kalau kita tidak mengerti ini, uang di saldo kita ini akan pindah. Nah, tips saya bagi Anda yang pemula pegang mesin ini, kalau dapat telepon dapat hadiah, itu nanti hati-hati ya. Yang kedua, sales palsu ya, penipuan sales palsu. Ini ada cerita dari Toto. Ini ada cerita dari toko tetangga bahwa dia habis kena tipu sales. Nah, ceritanya begini ya. Nah, seperti kita ini kadang kesulitan cari sales untuk barang-barang tertentu ya. Tiba-tiba, suatu saat ada sales nawarin barang yang kita cari ya. Tentunya harganya dia lebih murah, pembayarannya mudah, bonusnya banyak. Dengan iming-iming seperti itu, si toko ini tergiur dia. Ya, tergiur, ujung-ujungnya si sales minta DP atau minta uang muka untuk registrasi. Nah, anehnya si toko ini ngasih entah berapa, 200.000 atau 100 ya. Nah, setelah itu ditunggu berhari-hari, berminggu-minggu, si sales dan barangnya ini tidak datang juga. Akhirnya suatu hari dia datang ke toko saya, tanya-tanya, kenal sales ini dari distributor ini. Dia menjelaskan kronologinya. Si penipu itu cerita bahwa yang memasok di toko saya adalah dia ya. Nah, akhirnya dia saya jelaskan bahwa dia habis kena tipu. Yang ketiga, ya, penipuan agen pulsa. Kalau penipuan agen pulsa ini modusnya dia nawarin pulsa semua operator ya. Harganya murah, terus ada bonus handphone apabila kita bisa deposit 1 minggu 1 juta kali 4 kali, kita akan dapat bonus HP, bonus handphone ya. Modusnya dia pertama langsung ngasih kita deposit ke HP kita 500.000 umpamanya ya. Di depan sales pulsa ini tadi kita disuruh transaksi untuk pembayaran pulsa. Kita nyoba transaksi ya. Setelah mentransaksi kita disuruh ngecek harga dan ngecek kecepatannya ya. Setelah si toko ini tertarik, toko disuruh membayar deposit yang 500.000 tadi 50%. Nah, 50% dari 500, 250. Kita dapat saldo 500, bayarnya cuma 100.000. Enak kan ya? Enak. Terus harganya murah, sebulan kita dapat bonus handphone untuk transaksi ya. Penipuannya setelah dia pergi meninggalkan toko ini, berjarak sekitar ya setengah jam lah, si saldo ini sudah tidak bisa digunakan kembali ya. Nomor yang gunakan transaksi sudah tidak bisa dihubungi ya. Penipuannya seperti itu. Penipuan yang selanjutnya, penipuan barang palsu ya, barang palsu. Barang palsu ini bisa berbahaya. Kalau obat-obatan itu orangnya ingin sembuh malah tidak sembuh. Kalau rambut palsu sama gigi palsu masih banyak yang senang ya. Kalau barang-barang palsu seperti ini akan bahaya. Karena yang dipalsu itu biasanya obat-obatan, bangsane minyak-minyakan ya, seperti minyak urut, minyak-minyak wangi itu biasanya dipalsu. Penipuan yang selanjutnya yaitu penipuan barang curian. Ada orang menawarkan kita, ternyata itu barang curian. Ini berbahaya, kita bisa kena pasal 480, yaitu bersekongkol jahat menadah barang hasil kejahatan. Misalnya kalau di toko kita ada orang yang nawarin barang yang paling murah, dia bukan sales tapi nawarkan barang murah. Pertanyaan kita cukup mudah. Kita ajukan pertanyaan sebagai berikut, misalnya, Anda sales dari mana? Terus bawa barang apa saja, minta katalog produk Anda apa saja ya. Terus kunjungan Anda nanti ke toko berapa kali, sebulan sekali atau seminggu sekali atau berapa hari sekali ya. Yang penting terakhir minta nomor teleponnya, telepon kantornya, itu yang penting ya. Bayangin saja kalau ada maling nawarin barang curian ke toko kita, kita tanya katalog produknya. Si pencuri ini dia tidak akan siap bahwa katalog produknya, menjelaskan produknya ini apa saja ya. Entah lagi nanti kalau pencurinya habis lihat video ini, kalau dia nawarin barang akan bawa katalog dulu. Selanjutnya,
Kalau pencuri itu kita tanya nomor kantornya, dia akan bingung. Dia akan ngasih nomor kantor pencuri loh. Mosok enek kantor pencuri kan nggak ada ya. Yang selanjutnya yaitu penipuan kardus kosong. Kadang pedagang ini ya ditawarin barang murah ini tergiur tertarik ya. Order tertarik ya, besoknya dikirim. Kadang orang tidak ngecek karena dia sudah bungkusan kardusan, barangnya murah. Itu isinya kadang separuh, kadang ada barang kan 2 sap. Yang atas isi, yang bawah itu bisa berisi sampah ya. Buka isinya separuh. Itu pernah kejadian juga di daerah saya. Jadi kardusnya berisi cuma setengah ya. Jadi hati-hati kalau ada barang murah. Yang selanjutnya yaitu ada belanja tidak bawa uang, jaminannya KTP dan STN. Nah, di grup WA pernah ada cerita bahwa ada orang utang barang dari toko ke toko karena kita sudah ada grup WA toko kelontong di Nganjuk itu ya. Ada orang belanja utang, jaminannya STN sama KTP. Keliling dari toko-toko di Nganjuk ya. Nah, karena ini sudah tersebar lewat grup WA, nah, akhirnya kita hati-hati. Ya, itu kalau barang. Nah, kalau pembayaran misalnya kita pembayaran apa, terus dia ninggal STN dan SIM lah, itu yang sangat kita tertipu ya, tertipu. Nah, itu yang menipu ya juga berdosa aslinya. Yang penipuan yang selanjutnya, ya, ada penipuan namanya jual minyak goreng curah. Ini ceritanya ada tetangga yang menjadi agen di suatu pasar ya, agen toko kelontong. Jadi dia melayani para pedagang di pasar. Itu dia bangkrut gulung tikarnya digulung hanya karena jualan minyak. Nah, ceritanya begini, jadi dari penjualan dia itu laris terus, tapi dari kelarisannya dia tidak menambah untungnya dia. Akhirnya kok untungnya semakin habis. Pada suatu saat dia mencoba merinci, akhirnya ketemunya di minyak. Ceritanya begini, jadi jualan minyak curah dalam drum ya. Misalnya ada orang nawarin kita untuk jualan minyak. Kita biasanya pertama ditaruh 1 drum. Di dalam drum itu kosong. Akhirnya dia bawa curigen. Itu pertama takarannya baik. Curigennya dari drum 30 isinya minyak 30 ya yang pertama. Ya, untuk yang kiriman selanjutnya di antara curigen ini kelihatannya penuh tapi isinya separuh. Kelihatannya penuh isinya separuh ya. Dari situ ruginya. Nah, Anda kalau jualan minyak yang curigenan itu hati-hati, permainannya di situ ya. Anda bisa rugi banyak. Tip dari saya agar Anda tidak tertipu dari sekian banyak penipuan di toko. Kalau ada barang murah, ada barang yang mudah, banyak bonus atau ada penawaran yang tidak wajar. Nah, itu Anda hati-hatinya cuma di situ ya. Anda harus banyak belajar di toko saya. Nah, bagaimana cari barang. Jangan tergiur hadiah. Itu tip dari saya.